Joe menyiksa Charles dan Milner. Selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali, tepatnya setelah 2 hari Ragnar bersaudara menjalani hari-hari barunya sebagai gelandangan, Joe yang saat ini baru saja bangun mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke Garden Hills bagian barat. Baginya, besok adalah hari yang baik untuk memanfaatkan dan membebaskan semua orang yang telah menerima hukuman darinya. Setelah berpamitan kepada kakek uyut Smith-nya, dia pun langsung menelpon ayahnya yang berada di Mountain Lotus. Lalu mengutarakan niatnya bahwa dia ingin membebaskan Moreno, Mario, Charles, dan Milner dari hukuman bekerja sebagai kuli kasar di proyek yang sedang dijalankan oleh perusahaan Garden Company itu. Setelah mendapat persetujuan dari sang ayah, Joe lalu berjalan keluar dan mengatakan bahwa dia hari ini tidak perlu dikawal dan ingin bebas sendirian berpergian tanpa adanya gangguan dari 4R dan Black. Setelah semuanya selesai, dia lalu berjalan menuju garasi dan mengeluarkan mobil Super Sport Lican Hypersport miliknya, kemudian melesat meninggalkan Bukit Metro menuju ke Garden Hills. Saat tiba di Garden Hills, saat itu sudah jam 2 siang, dan para pekerja baru saja memulai kembali pekerjaannya setelah 1,5 jam mereka beristirahat untuk mengisi kembali tenaga yang terkuras sejak tadi pagi. Di tempat yang agak tersembunyi, Joe menyembunyikan mobilnya, kemudian berjalan menuju pintu gerbang pagar di lokasi proyek itu. Melihat ada security, dia langsung menghampiri dan permisi untuk melihat-lihat keadaan di dalam lokasi proyek tersebut. Selesai bertanya jawab dan Pak Security telah memberikan instruksi apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang dilarang, Joe yang tidak mengatakan identitasnya kepada Pak Security tadi pun kemudian memasuki lokasi proyek itu dengan tujuan mencari keempat orang yang telah dihukum olehnya beberapa bulan yang lalu. Saat ini, Joe terus saja berjalan melihat-lihat para karyawan yang bekerja. Tidak jarang mereka memperhatikan pemuda itu dengan tatapan penuh selidik. Ketika tiba di sebuah tumpukan batu bata, Joe melihat Charles dan Milner dengan mendorong batu bata tersebut menggunakan angkong. Seketika jiwa tengil Joe meronta-ronta di dalam hatinya, dan sambil tersenyum jahat, dia lalu menghampiri kedua pemuda yang tampak sangat kelelahan itu, kemudian menyapa. "Hai Charles, hai Milner," sapa Joe sambil tersenyum. Menyadari siapa yang menyapa mereka, hal ini kontan saja membuat kedua pemuda itu ketakutan. Dia segera meletakkan batu bata tersebut di atas angkong, lalu segera menunduk hormat kepada Joe. "Heh, mengapa kalian seperti melihat hantu? Apakah karena warna kulitku ini?" tanya Joe. Tidak Tuan Muda. Kami tidak takut," jawab Milner terbata-bata. Sementara itu, Charles tampak sangat salah tingkah melihat kehadiran Joe di tempat kerjanya ini. "Hei Charles, letakkan kembali batu bata itu di tanah. Sekarang, kau dorong aku keliling bangunan. Apakah kau mau?" tanya Joe sambil tersenyum ceria. Saya mau sebentar," jawab Charles. Dia lalu memikirkan angkongnya tersebut sehingga batu bata yang ada di dalamnya segera tumpah ke tanah. "Nah, sekarang kau dorong aku sampai sana itu. Lalu balik lagi ke sini. Kemudian, sekali lagi ke sana itu. Lalu balik lagi ke sini. Begitu seterusnya," kata Joe memberi perintah, lalu duduk di dalam bak kereta sorong atau angkong itu. "Ayo Charles." "Ngeng, ngeng, ngeng." "Baiklah Tuan Muda," kata Charles yang mulai mempercepat laju dorongnya. Charles dan Milner kini saling berganti-gantian mendorong pemuda hitam legam yang tengil itu mulai keliling site bangunan dan begitu terus sampai kedua pemuda itu benar-benar kelelahan. "Oh Tuhanku yang maha baik, mengapa anak gorila ini bisa datang hari ini? Nyaris putus nafasku ini mendorong tubuh beratnya ini," kata Charles menangis dalam hati. Sementara itu, Milner juga berdoa dalam hati agar Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah yang ditimbulkan oleh Joe ini. "Kau lelah, Charles?" tanya Joe tak tidak mau diam. Duduk di bak angkong itu membuat keseimbangan angkong tersebut menjadi oleng. Tidak jarang akibat ulah dari Joe yang tidak mau diam ini membuat pegangan tangan Charles terlepas dari tangan angkong tersebut. Akibatnya, Charles terjatuh dan Joe yang berada di dalam gerobak angkong itu juga ikut nyungsep. "Wih, kau tidak becus mengendalikan angkongmu ini, Charles,"
kata Chu sambil meludah karena mulutnya kemasukan pasir. Maafkan aku tuan muda. Anda yang tidak bisa diam duduk di dalam gerobak. Cobalah untuk duduk dan diam, agar aku bisa mengendalikan keseimbangan angkot ini, kata Charles yang sudah bangkit dari jatuh tertelungkup tadi. Ya sudah, aku akan duduk diam. Sekarang, ayo dorong lagi, kata Joe mulai naik sekali lagi di dalam angkong itu. 1 putaran, 2 putaran. Di putaran ketiga, tepat ketika pandangan Charles sudah berkunang-kunang saking letihnya, tiba-tiba satu teguran suara membentak ke arah mereka berdua. Sialan kamu Charles, kau mau bekerja atau bermain-main, hah? Kau ini sedang menjalani hukuman. Bekerja dengan baik agar hukumanmu itu diringankan. Terlihat seorang lelaki berusia 40-an memakai helm proyek, sepatu safety dan memakai rompi proyek berjalan ke arah Joy dan Charles sambil marah-marah. Apa yang kalian lakukan di sini, hah? Jika tidak mau bekerja, pulang saja. Hei kau bukan karyawan di sini kan? Aku tidak pernah melihatmu. Apa kau pikir ini adalah taman rekreasi yang bisa kau masuki sesuka hatimu? Bangun, dan aku ingin melihat mengapa kau bisa berada di sini, kata lelaki itu. Begitu Charles ingin menjawab, Joe segera memotong perkataan Charles dan segera meminta maaf. Maafkan saya, Pak. Saya adalah sahabat Charles ini yang telah lama tidak bertemu. Karena tahu kalau dia bekerja di sini, makanya saya datang mengunjunginya, kata Joe berbohong. Kau tahu apa persyaratan masuk ke lokasi ini? Pertama adalah, kau harus memakai safety first. Apa itu safety first? Safety first adalah menggunakan perlengkapan keamanan di lokasi pembinaan. Pertama, sekali kau harus mengenakan helm. Kedua, kau harus memakai sepatu. Itu kau memakai sendal. Berarti sama sekali kau tidak mematuhi peraturan di lokasi proyek ini. Yang kedua, kau harus mengenakan safety vest. Ketiga, syarat itu tidak kau miliki. Sekarang, keluar dari sini, atau aku akan memberikan denda kepadamu dengan masing-masing $50 setiap pelanggaran, kata lelaki itu kepada Joe. Wah, ternyata seperti itu. Maafkan saya, Pak. Lalu, apakah jabatan Anda di sini? Tanya Joe. Jabatanku di lokasi proyek ini adalah sebagai safety officer. Keselamatan kerja berada dalam wewenangku. Jadi, segera tinggalkan tempat ini dan jangan mengganggu para karyawan. Jika ingin bermain-main, silakan cari tempat yang menyediakan permainan. Di sini tempat bekerja dan bukan main-main, tegas Pak Safety Officer itu. Baiklah, Pak. Saya akan pergi. Charles, ajak Miller, Mario, dan Moreno untuk berangkat besok ke Star Hills, tepatnya Mountain Lotus. Paman Ryan akan menjemputmu nanti sore. Jangan lupa ajak juga Pak Safety Officer ini untuk ikut sekalian. Sampaikan itu kepada Paman Ryan, kata Joe berpesan. Pamanku? Bukankah pamanku itu sudah dipecat? Tanya Charles. Kau akan tahu ceritanya setelah besok. Aku pamit dulu. Jangan lupa bawa Pak Safety ini untuk berangkat ke Star Hills, kata Joe lalu segera melangkah keluar menuju pos security. Setelah Joe pergi, Pak Safety Officer yang merasa penasaran itu segera bertanya kepada Charles. Charles, siapa orang tadi? Mengapa dia menyebutkan Star Hills dan Mountain Lotus? Oh itu, namanya adalah Joe William, tuan muda dari keluarga William. Tepatnya, putra tuan besar Jerry William. Star. Bagai petir di siang bolong, lutut Pak Safety itu langsung bergetar begitu mendengar nama yang disebutkan oleh Charles tadi. Dia tidak menyangka telah memprovokasi seorang tuan muda yang sempat membuat heboh di Garden Hills ini. Dan juga, beberapa bulan yang lalu telah memecat salah satu dari orang yang berpangkat tinggi di perusahaan, yaitu Ryan. Matilah aku, kata Pak Safety tadi lalu berlari menuju pos security. Baru saja dia tiba di pos security tersebut, dari jalan di depan tampak mobil Sport Lycan Hypersport bergerak perlahan, lalu kemudian kaca mobil itu turun setengah. Kini tampak pemuda yang dia marahi tadi melambaikan tangan ke arahnya sambil tersenyum. Lalu mobil bertenaga besar itu segera melesat meninggalkan lokasi proyek itu menuju ke Star Hills. Kini tinggallah Pak Safety garuk-garuk kepala sambil diperhatikan oleh Pak Security yang memang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Halo semuanya.